Oke, teman-teman, banyak banget yang nanyain gimana sih Om agar burayaknya bisa cepet gede seperti punya Om yang ada di sini gitu kan. Nah, saya bakal tunjukin ke teman-teman cara singkatnya bermodalkan cuma 2 selang ini aja. Ya. Nanti silahkan disimak bareng-bareng kita biar belajar sama-sama. Oke? The summer's calling. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel kami. Jumpa lagi di channel Beta Pekalongan. Ya, pagi banget nih teman-teman, masih jam 8 8.43 jam 9. Ini teman-teman, seperti tadi yang di awal saya udah sampaikan ke teman-teman ya. Saya pengen ngasih lihat ke teman-teman kenapa burayak saya bisa seprogresif itu perkembangannya. Di samping di video yang ini salah satu faktornya, kemudian yang kedua ini teman-teman salah satu faktornya. Nah, nih saya kasih air yang mengalir begini. Nih, intervalnya berapa Om? Pokoknya kalau bawahnya sudah kotor, artinya kita cek juga kondisi mereka. Kalau makannya rakus banyak banget, langsung kita sedot. Kemudian di sini di Pekalongan khususnya kondisinya sekarang lagi dingin banget ya. Hujan jarang memang, tapi anginnya dingin banget. Akhirnya si air pun dingin sekali kondisinya. Tadi saya cek airnya sangat dingin dan ternyata semuanya, nggak cuma yang di sini aja. Nah, punya saya memang alhamdulillah kan kena sinar matahari teman-teman, walaupun ada paranet di atasnya ya. Nah, tapi kan mereka dinginnya itu tetap luar biasa. Nah, dengan kondisi seperti ini minimal kita sedot kotorannya ya. Misal kondisinya tetap dingin seperti ini, sehari sekali nggak masalah. Seperti ini saya 1 hari sekali saya sedot bawahnya ya, saya sedot bawahnya, saya kurangi separuh, kemudian saya tambah lagi dengan kondisi air mengalir begini. Nah, tujuannya apa teman-teman? Kenapa airnya harus mengalir? Teman-teman nanti bisa perhatikan sendiri. Nih, si ikan ya, mereka itu seneng banget sama air mengalir. Nah, mereka itu lari-larian di situ, gerak ya. Artinya apa? Mereka itu seneng banget dengan kondisi air mengalir. Nih, artinya nih mereka seger-seger akhirnya. Nih, ini bukan kotoran ya, ini tambalan ya. Jadi si ikan ini sangat seneng luar biasa dengan kondisi air yang mengalir seperti di alamnya kan. Artinya semua ikan itu setahu saya ya, karena hidup di alam, di sungai, di danau yang airnya itu sirkulasi ya, baik dengan air hujan atau yang lain, artinya sirkulasi. Nah, ini sudah kita kasih air mengalir begini. Lebih bagus kalau teman-teman bisa begini nih ya, gemercik begini. Mereka pasti nanti akan datang semua ke sini, datang ngumpul gitu kan. Nih, karena saya sekarang lagi bikin video ya, saya contohkan dengan tangan begini. Kalau biasanya saya tindih ya, kemudian saya tinggal, nanti setelah 5 menit saya samberin lagi gitu, sambil saya ngasih makan yang lain. Nah, ini sudah saya kurangi juga. Ini hampir 2/3 saya kurangin. Ini kita akan isi. Nah, kalau saya cepetin begini ya, akhirnya mereka ngalir ya ke bawah. Nih, teman-teman akan lihat sendiri seperti apa. Aduh, geter. Nih, ini yang masih proses sedot ya teman-teman. Itu pembuangannya saya kasih saringan. Jaga-jaga biar siapa tahu ikannya ikut ke sana ya, jaga-jaga aja. Oke, aduh. Hampir nih jatuh saya nih, kedorong ini. Nih ya, oke teman-teman, itu sorry ya kalau agak geter-geter gimana gitu. Saya benerin dulu deh ya tripodnya ya teman-teman. Sorry, kita harus mulai lagi. Mulai ulang. Tripodnya saya udah benerin. Nah, itu sekarang akan mulai ya. Kita akan cek. Ya, sorry, kaki saya naik dikit biar bisa kelihatan. Nih. Jadi kondisi si lubukan yang ini kita sudah sedot dulu kotorannya, kemudian kita alirkan air begini ya. Kalau bisa teman-teman seminggu bisa 2 atau 3 kali lah begini ya, kalau memang ada waktunya dan ada kesempatan nggak apa-apa, makin bagus teman-teman. Jadi ini kalau teman-teman lihat tambak udang, kondisinya kan mereka dikasih kincir begitu ya. Tujuannya satu, biar oksigen tetap terjaga dan mereka juga gerak ya. Itu dibuat sealami mungkin iklimnya. Sama, kita juga sama usahakan perlakukan begitu. Ini airnya bagus, dingin ya, air yang biasa kita pakai. Dan insya Allah
bagus terus ya, semoga ya, jangan mati-mati lagi. Nih ikannya semuanya ngumpul. Ya, ikannya ngumpul semua. Oke, kita isi. Kemudian yang ini juga masih proses sedot nih teman-teman. Ini ya masih proses sedot begini, sedot aja. Nih, bawahnya kotorannya biar pada kebuang sendiri. Ini airnya dingin banget teman-teman, karena memang kondisi sini lagi gawat nih. Lagi agak gawat ya. Ikannya pada kemana ya? Tuh ikannya. Ya kita sedot-sedotin dulu kotorannya. Apa enggak ada yang ikut? Pasti ada yang ikut nanti, cuman kan kita kasih itu saringan, jadi aman lah. Kalau ada yang ikut ya kita ambil aja ya. Kalau saya patokan saya ngurangin di sini nih kan, box kulkas nih ada yang begini nih ya, yang satu pintu kan ada ini tempat yang tempat sayur biasanya ya, bentuknya begini naik gitu kan. Ini saya patokannya ini. Kalau yang lain kan ini segini, kali ini ya. Jadi nggak saya kurangin full banget, nggak ya. Saya patokannya yang ini aja ya, patokannya ini. Setelah ini sampai nanti kita isi ulang, isi lagi gitu terus. Nih ini yang usianya baru 1,5 bulan ya, hampir 2 bulan. Nih bureknya masih lumayan kecil. Ini butek banget ini. Soalnya kemarin ponakan saya ini baby shrimpnya kebanyakan ngasihnya. Semoga sih aman ya di ikan ya, karena agak butek juga nih. Makanya kita akan langsung kurangin nih airnya nih, biar mereka kondisinya fresh lagi. Ini teman-teman, kalau baby shrimp kebanyakan ya, nggak cuma baby shrimp, semua pakan kalau kebanyakan ya kurang bagus juga begitu. Makanya kita akan langsung sedot, kita sirkulasi ulang, ganti begini biar mereka seger kayak yang ini nih. Ini kan udah seger lagi nih, mereka udah enak-enak lagi. Betina multicolor. Ini perasaan saya aja atau ikannya jadi sedikit ya, tapi nggak ada yang mati kok. Soalnya kemarin emang disortirin sih sama teman-teman. Ya biarin lah. Yuk sekarang kita pindah lagi. Kita pindah, kita isi lagi ke tempat berikutnya. Tuh sama, gemercik lagi. Ya teman-teman, tetap kotor meskipun saya sehari sekali ganti. Ini ada yang ikut nih ikannya, pasti ada yang jatuh ke bawah nih. Kalau jatuh ke bawah mah aman, nanti dia kelihatan airnya banyak. Ini ya, ada yang ikut satu, yang kecil dia. Waduh, lepas. Oke, kita masukin lagi. Saya masukin ke tempat yang sini, yang paling kecil, karena dia masih kecil, biar bareng sama teman-temannya. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman, di samping kita kasih makan harus sesering mungkin ya. Ketika kita lihat mereka sudah ngumpul saat kita datang, masukin makan. Begitu terus ya. Nah, kemudian modalnya 2 selang ini. Satu nyedot, nih. Wah, ada yang ikut lagi. Satu ngisi. Gitu terus. Ini ada yang ikut lagi nih. Ada yang kesedot lagi. Nah, ya teman-teman harus siapin tempat begini ya biar aman ya. Ya pasti ada yang ikut lah, pasti ya. Itu pasti. Nah, karena ini debitnya itu sama, pembuangan sama pemasukannya itu sama, ya akan begini. Jadi airnya itu sirkulasi, jadi nggak terlalu cepat keisi dan nggak terlalu cepat kebuang juga. Makanya kalau kita dobelkan seperti ini bagus ya. Ini artinya sirkulasinya jalan, di samping kotoran-kotorannya yang di bawah itu naik, kemudian kesedot,
ya. Dan ya memang kesannya sih agak mubazir sih, cuman nggak apa-apa. Toh nggak terlalu banyak ini airnya. Ya. Yang kita buang maksudnya. Nah, setelah itu sudah, ini kan kotorannya udah terkumpul nih, lumayan banyak. Kita buang dulu begini. Ya, tuh. Terus lanjut lagi kita sedot, begitu terus. Memang kegiatan yang monoton sih. Cuman ya itu harus. Itu harus untuk kebaikan kita bersama, kebaikan ikan, kebaikan kita yang jual, ya kan? Kalau kita nggak begitu, ikan kita jelek nanti jadinya. Nih sedotannya nih. Sedotannya sudah mulai bersih karena kita sudah sedot dari tadi. Tinggal kotoran-kotoran kecil aja. Nah ini kalau kita mau pindah tutup dulu aja, begini tutup. Masukin ke tempat berikutnya, sedot lagi ya. Bagusnya sih memang kita kasih tangan begini ya, akhirnya kotorannya memang keangkat semua. Kemudian ikan juga nggak akan deket-deket dan sedikit yang akan kesedot. Nih kotorannya masih banyak. Yang kemarin dikasih baby shrimp kebanyakan sih tuh anak-anak. Ya jadi misal teman-teman mau nyedot buat yang burayak umur masih 1 bulan gitu nggak apa-apa, yang penting kasih saringan begini pasti akan banyak yang ikut pasti, karena kan gede kan ukuran selangnya. Apalagi kalau teman-teman tangannya nggak masuk, artinya nggak ngarahin si ujung selang penyedotnya itu, pasti akan banyak yang nimbrung, banyak yang ikut gitu kan. Ini sama multi juga, kita arahin dikit biar kotorannya kena ke ujung-ujung, ke pojok-pojok ya. Kotorannya lumayan banyak karena umur-umur segini kan lagi rakus-rakusnya makan, kemudian buang kotoran juga banyak. Ditambah kotoran dari akar si apu-apu ini, ya udah banyak jadinya, komplit welit. Daun ketapang komplit welit, gendengseng sego megono kalau kata orang Pekalongan. Ini teman-teman multicolor semua ya sini ya. Cuman ada 4 lubukan yang Nemo Cooper, dan itu pun sudah disortirin banyak orang. Oh iya, sedikit informasi aja, saya nggak punya Giant teman-teman, jadi saya plakat only. Wah mana tuh, iya lari, bagus tuh padahal. Mau saya ambil dia, mau saya masukin soliter. Kotorannya biar kena semua. Dah sambil nunggu mereka. Nah ini kotorannya banyak ya, banyak ya. Yang rata-rata daun ketapang. Ini juga baby shrimp banyak nih, putih-putih nih baby shrimp. Karena kalau nggak kemakan ya begitu, tenggelam dan akhirnya bikin butek. Makanya nggak perlu kebanyakan, sedikit-sedikit yang penting sering. Pokoknya patokannya ketika mereka makan sudah habis dan kelihatan lapar, masukin lagi. Tuh sudah hampir penuh lagi terisi ya. Nanti tinggal pindah ke sini saat dia sudah sepertiganya berkurang. Kita langsung masukin lagi. Masih ada yang kecil banget begini nih. Makannya kurang. Kita masukin ke sini yang lebih kecil deh. Oh ini ada lagi nih. Nah inilah fungsinya kita bersih-bersih teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang sakit, ada yang penyakitan yang potensi menular gitu, bisa kita kontrol.
dan sizing begini kan, sorting susah banget sih. Masuk ke sini, jadi kita bisa sorting yang size nya terlampau kecil, kita pisah gitu kan, biar mereka bisa pertumbuhannya itu maksimal. Kalau kita biarin mereka gitu aja, tambah lama mereka akhirnya nggak kebagian pakan, karena pasti kalah sama yang gede, pasti. Selangnya juga udah dari zaman kapan tahu nih teman-teman, dari zaman bala, tapi ya masih saya pakai karena yang penting manfaatnya ya, bukan gayanya. Sedot-sedotin aja semua, pokoknya kotoran-kotoran yang ada mah habisin biar bersih. Nih udah penuh lagi kotorannya nih, itu banyak banget itu, dan kebanyakan ini ya namanya akar si apu-apu itu, emang karena apu-apunya udah pada tua tuh ya. Airnya udah segitu, padahal baru 3 kolam yang saya sedot. Oke teman-teman, itu aja ya sedikit gambaran dari saya. Ini sudah mulai penuh, udah mulai pada seger lagi ikannya ya. Saya sedikit kasih tambahan informasi juga ke teman-teman ya, bahwasanya ini salah satu cara yang saya perlakukan untuk ikan-ikan saya ya, utamanya untuk ngejar size mereka ya. Makannya rutin, airnya begini kondisinya ya, sedot, buang, kasih lagi, terus seperti itu semuanya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video yang ini sampai habis ya. Tetap support channel ini agar kita bisa terus sharing ilmu bermanfaat berkenaan dengan dunia ikan cupang, dan dunia hobi yang kita cintai ini bisa lebih maju lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Mati nih, airnya nggak keluar, mati lampu kali ya.